990 dari sekte immortal bertanya-tanya, apakah yang masih atau sudah 100.000 tahun? Tiba-tiba muncullah perusahaan legendaris yang disebut dengan burung gereja neraka. Gadis ini benar-benar ketakutan karena menurut rumor burung ini suka memakan manusia sebagai kesenangan mereka. Bahkan kekuatannya, jika seluruh sekte pedang ilahi datang, masih seperti sebuah batu jati. Gadis benar-benar sudah pasrah jika dirinya akan mati di sana dan memohon pada rumor sebelumnya. Kepada sendal yang akan dibawanya itu, tiba-tiba token yang diberikan oleh kepala sekte sebelumnya keluar dari lato-lato milik gadis luwut dan terbang ke tangan senior itu. Gadis luwut bertanya, kenapa senior itu merampoknya? Senior itu membalas, bagaimana bisa aku merampokmu? Sedari awal, barang ini adalah milikku. Yang ternyata, senior itu adalah leluhur pertama dari sekte immortal yang bernama Chen Xuan. Gadis luwut memberikan hormat ketika dirinya menyadari jika itu adalah leluhur pertama dari sektenya dan memberitahu jika keadaan sekte sedang dalam bahaya dan meminta tolong kepada leluhurnya itu untuk kembali dan membantu mereka. Chen Xuan berkata, oh ternyata masih ada yang mengingatku setelah 100.000 tahun dan membawa gadis luwut itu masuk ke dalam kediamannya. Di sana, gadis luwut itu menceritakan semua yang telah terjadi, termasuk juga serangan dari sekte pedang ilahi yang ingin memusnahkan sekte immortal. Chen Xuan berkata dalam hati, hanya 100.000 tahun berlalu, apakah kekuatan yang kuciptakan telah jatuh sampai ke titik ini? Aku seorang yang menyeberang ke dunia ini baru sekarang merasakan amarah yang seperti ini. Gadis luwut benar-benar sangat terkejut karena motivasi setengah langkah transformasi demon bisa disebut sebagai sampah oleh leluhurnya itu. Chen Xuan menceritakan jika dirinya dahulu adalah seorang yang terisekai ke dunia ini. Awalnya, Chen Xuan menggunakan sebuah sistem untuk membangun kekuatannya yang sekarang. Dan dengan bantuan sistem, juga Chen Xuan membangun kekuatan di benua Hongmeng. Dan dari berjalannya waktu, dengan bantuan sistem, aku menjadi orang yang tak terkalahkan di dunia Hongmeng ini. Setelah aku berhasil menutupi dunia Hongmeng dengan kekuatanku, aku berencana akan pergi ke benua berikutnya. Tapi sayang sekali pada saat itu, tiba-tiba sistem dimatikan dan menghilang. Dan akibat dari itu, aku tak bisa menerobos kultivasiku lagi. Karena aku takut ada orang yang lebih kuat dariku, aku mengasingkan diri di tempat ini. Selama 100.000 tahun, aku mengalami mimpi buruk karena aku terus berpikir akan ada orang yang kuat yang datang untuk membunuhku. Tapi sekarang aku mendengar jika sekte pedang sampah itu ingin menginjak-injak kepalaku, akan kuhancurkan dengan satu tinjuku. Tapi tiba-tiba sistem kembali muncul dan berkata, jika peningkatan sistem telah selesai, ternyata selama ini sistem mati dikarenakan sistem sedang meningkatkan dirinya. Karena Reza kayak ngono ora guna sing masa oleh aku bisa kon Misi pertama, banyak generasi muda Qingchen untuk menyelesaikan kondisi sektenya. Persyaratan, Master tidak boleh turun tangan langsung dan membiarkan generasi muda yang menyelesaikannya. Dan hadiahnya adalah terobosan motivasi. Akhirnya, aku masih punya kesempatan pergi ke benua berikutnya. Gadis luwut mencoba memanggil leluhurnya yang sedang membayangkan akan pergi ke benua berikutnya. Tapi tatapan leluhurnya itu malah membuat pikiran dari gadis luwut kemana-mana. Dikiranya leluhurnya itu suka padanya. Dan apakah leluhurnya itu menerima jarak usia di antara mereka? Tiba-tiba Chandra datang dan memegang tangan dari gadis luwut itu sembari berkata, aku menerimanya, yang membuat gadis luwut itu tambah salah tingkah dengan pengikutnya. Sementara itu, maksud dari menerima Chen Xuan adalah menerima misi dari sistem. Apakah leluhur menyatakan cinta padaku? Dalam hati gadis luwut berkata, aku akan memberi nama anak kita Chen Chen. Setelah itu, Chen Yuan berkata, aku tidak akan keluar dari sini dan membantu masalah sekte. Kamu harus menyelesaikannya sendiri. Gadis luwut membalas, tapi leluhur, master dari sekte pedang ilahi, memiliki tubuh pertempuran pedang. Saya tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Chen Yuan berpikir, benar juga yang dikatakan gadis ini. Dirinya tidak punya apa-apa sama sekali, sedangkan musuhnya memiliki tubuh pertempuran pedang. Kemarilah, aku akan memberikanmu sebuah pakaian, ujar Chen Xuan. Di dalam ruang
mengganti pakaian, Chen Juan memanggil semua pakaian yang ada di sana. Hei kalian, keluarlah, keturunanku membutuhkan pakaian. Adakah dari kalian yang akan mengikutinya? Beberapa pakaian mulai muncul di depan gadis luwe yang benar-benar membuat dirinya sangat terkejut dan berkata dalam hati, bagaimana mungkin ini disebut sebagai pakaian? Bukankah ini adalah tubuh pertempuran 4 elemen? Bahkan itu semua berada di atas tubuh pertempuran pedang bawaan milik ketua sekte pedang ilahi. Gadis luwe yang melihat pakaian itu berimajinasi dirinya menjadi seorang kultivator yang sangat kuat dan meminta pada leluhurnya agar Chen Juan memberikan pakaian pertempuran beratribut api itu. Nyo, pakaian jelek seperti ini menghalangi jalan saja, itu tidak cocok untukmu. Aku tidak akan membiarkan keturunanku Arabnya apa? memakai pakaian jelek seperti itu. Dalam hati gadis luwe berkata, hei, itu 4 tubuh pertempuran 4 elemen. Kenapa dibilang jelek? Aku tidak tahu jalan pikiran dari leluhur. Tiba-tiba muncul lagi pakaian tubuh perang racun bawaan yang tingkatannya lebih tinggi dari orang 4 elemen sebelumnya. Menurut legenda, 10.000 tahun yang lalu, racun Sura menggunakan tubuh racun bawaan untuk bertugas menyelamatkan ibunya. 1 orang melawan 100 orang tanpa cedera. Sekali lagi, gadis luwe berimajinasi dengan tubuh racun bawaan itu. Dirinya akan semakin kuat dan sekali lagi meminta pada leluhurnya memberikan tubuh racun bawaan itu untuknya. Nyo, seorang gadis tidak pantas memakai pakaian yang membuat kaum laki-laki nafsunya meronta-ronta. Selanjutnya, Chen Juan juga menghancurkan semua pakaian yang diinginkan oleh gadis luwe karena pakaian-pakaian itu tidak cocok untuknya. Bagi gadis luwe, pakaian-pakaian itu adalah tubuh langka yang sangat-sangat kuat dan akhirnya Chen Juan menemukan satu pakaian yang cocok untuk gadis luwe. Chen Juan berkata, gadis luwe, sepertinya ini pakaian yang paling cocok untukmu. Gadis luwe bertanya, kenapa leluhurnya tidak langsung menyerahkannya saja? Chen Juan membalas, aku takut kau tidak akan sanggup menahan api dan terbakar setelah memakai pakaian ini. Sembari ketakutan, gadis luwe itu berpikir jika dirinya adalah harapan terakhir dari sektenya. Mau tidak mau, gadis luwe harus memanfaatkan kesempatan itu atau orang-orang dari sektenya akan mati. Ketika gadis luwe itu mulai memakai pakaian itu, gadis luwe merasakan panas yang luar biasa. Chen Juan sembari membantu berkata, kau jangan melawan. Di awal memang menyakitkan karena ini adalah tubuh Dewa Matahari Yuan yang agung yang berada di luar tubuh pertempuran tubuh-tubuh bawaan orang-orang yang kuhancurkan sebelumnya. Mereka tidak ada bandingannya dengan ini. Ternyata sedari awal Chen Juan banter-banter gadis dong. luwe karena gadis luwe memiliki atribut api di dalam tubuhnya dan akhirnya proses penyatuan tubuh Dewa Matahari yang agung telah berakhir. Gadis luwe mengucapkan terima kasih dan berencana akan kembali ke sektenya sekarang. Tapi Chen Juan menghentikan gadis luwe dan berkata, jangan begitu. Dengan bersemangat, gadis luwe berkata, untuk leluhur saya siap untuk melakukan apapun. Dengan bukan cocoknya, leluhur populer ini Sing garis putih. Ayo pulau, mana pulau? Apa? Garis horizontal bumi ya ini. Nah boleh sepi emang. Aku tahu belum. Kayak orang anak jalan nih kok, sama sudah nih. Anggah nenek jalan. Mutu enggak. Tiba-tiba reaksi gadis luwe itu menjadi berlebihan karena yang ternyata yang dia makan adalah daging dari daging cilik. Dengan satu gigitan saja, daging itu mulai mengisi Nyopir tak apa? gadis luwe dengan tenaga yang murni. Sampai enak namanya. Tapi tubuh racun Sura malah dijadikan seorang storyteller dari sebuah komik selama 3 tahun. Hal ini menandakan jika cilik itu sangatlah kuat. Melihat gadis luwe yang sedang berimajinasi dan menikmati nikmatnya daging cilik. Belum isu Jika keturunannya itu sedang tersendat dan memberikan satu cangkir air, gadis itu tambah liar karena air yang dia minum adalah Itu anaknya punya cel. satu tetes air itu berharga setidaknya 10 juta euro. Tapi leluhur memberikan satu cangkir penuh. Lalu gadis luwe berkata, jika leluhurnya itu benar-benar sangat mencintainya. Pokok aku orang mengikuti saya orang Gadis luwe berkata, Jiu-Jitsu sangat enggak. Aku luar cinceng akan sangat malu untuk menerimanya lagi.
Hei kok gadis bodoh, kau tidak perlu sesopan itu. Aku masih punya satu danau air itu. Dan tiba-tiba ada guntur yang menyabar yang membuat gadis Luo terkejut dan bertanya, guntur apa itu leluhur? Tanpa sadar ternyata kultivasi dari gadis itu telah dipromosikan menjadi alat camping tulang. Tiba-tiba sistem memberitahu jika keturunan Luo Qingcheng telah dipromosikan, maka dari itu Master mendapatkan hadiah keterampilan 10.000 tahun. Dan tiba-tiba sambaran petir yang sangat besar terjadi kembali di sana karena Chen Xuan telah mengalami terobosan dari ranah alam Kaisar Dao tingkat 1 ke ranah alam Kaisar Dao tingkat 2. Akhirnya setelah 100.000 tahun mengalami terobosan, aku telah terjebak sangat lama di alam Kaisar tingkat 1. Gadis Luo dengan terkejutnya bertanya, alat perang apakah leluhurnya yang menyebabkan perubahan warna-warni langit dan bumi? Chen Yuan berkata, tidak usah ribut, itu hanyalah terobosan kecil saja, dan langsung mengajak gadis Luo pergi ke matahari bersamanya. Ternyata Chen Yuan membuat rumah sauna di matahari. Gadis Luo yang berada di sana bertanya-tanya, apakah leluhurnya adalah Maksudnya orang di kapling-kapling ngono. Chen Yuan bertanya, apakah gadis Luo tidak tahan bebas. dengan panas suhunya? Untuk mengalihkan hal itu, Chen Yuan akan menceritakan cerita Tapi rak misalnya Chen Yuan terus akan juang gede sih Pak Ceki. kisah energi positif dan seorang janda yang tidak dengan seorang pria. Sekali lagi, gadis Luo berpikir itu adalah cerita mesum dan berpikir jika Oh, adalah diganti. karena orang yang mesum. Diganti. Ternyata setelah menceritakan dari leluhurnya itu, gadis Luo menyadari jika apa yang sedang dibicarakan leluhurnya itu adalah sebuah metode kultivasi yang berada di tingkat kaisar legendaris. Itu adalah teknik 10.000 Pateni toh, akan sih. surga. Di dalam manual ini, tingkat latihan dibagi menjadi Atune delokan atune wae diceblok-ceblok. Bang Wid. Aku dicetak ya. Ini apa? Balik jam berapa?